Ketika seorang istri ya dianya tidak patuh, tidak taat, ya udah tentu. Nah, yang mana dijelaskan oleh di antara syariatnya, yang mana ketika istri seorang yang tidak taat, maka nantinya akan penuh siksaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya musibah terbesar itu kalau sudah banyak ya ahli akhir zaman nanti, akhir zaman tuh yang mana diceritakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana akhir zaman tuh nanti banyak para istri yang durhaka terhadap suaminya. Ini menandakan suatu akhirnya zaman. Akhir zaman tuh kalau sudah banyak istri malah membantah, istri melawan, istri tidak nyaah kepada suaminya, yang mana Imra'atu Badilatul Lisani bahkan banyak menceritakan aib suami kepada orang lain ataupun medsos, di Instagram ataupun Twitter dan lain sebagainya. Ini Imra'atu Badilatul Lisani, tanda orang tersebut sudah mendapatkan kunci neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang suka mengumbar-umbar ya aib suaminya ataupun dalam rumah tangganya, apapun sekecil apapun diceritakan di medsos ataupun di sahabat sejati, nggak ada sahabat. Sahabat ini kalau memberikan suatu hal yang baik, jawaban teman curhat boleh, tapi jangan berlebihan untuk rumah tangga. Urusan rumah tangga hanya kita suami dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada teman curhat. Itu selaki abinya cara mere duit tidak ada saya. Unggal poe teh ngambek wae. Nah, ini tandanya ini seperti sama ya. Imra'atu Badilatul Lisani, yang mana mulutnya jelek, prasangkanya jelek, ataupun dia mengumbar yang jelek kepada suaminya, tentang suaminya, dia adalah mendapatkan kunci neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau apapun, kalau bisa sekecil jarum ini ya kita simpan di dalam laut, rahasia di dalam rumah tangga. Jangan sampai orang lain pun tahu tentang rumah tangga kita. Jangan sampai orang lain ataupun guru juga seperlunya saja, nggak perlu sampai berlebihan. Bagaimana ya Habib kalau misalnya nggak boleh, pokoknya tenang. Dan seorang guru juga kita juga harus bisa men-sharing, nggak bisa menerima salah satunya karena kita yang menatapnya, kita melihatnya gitu ya. Jadi nggak boleh, apalagi maaf nih, pancingannya nyeritakan suaminya, dia akhirnya nyeritakan suami orang lain. Ini neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ya hati-hati. Akhirnya mendekati omongan tersebut karena teman curhat tadi ataupun ngariung 4 orang. Ya, 4 orang eta, kalau 4 orang 6-nya itu seton berarti. Kalau 3 orang, kalau misalkan pasangan 2 orang, satunya seton. Kalau 4 orang yang berkumpul, perempuan yang menggibah, menggosip, 6 orangnya adalah seton semua nanti. Nantinya saya sudah siap nih untuk menyiapkan untuk makalah-makalahnya, untuk teksnya. Coba kamu ceritakan tentang suaminya dia, pancing tentang suaminya kamu. Bagaimana ketika pokoknya diceritakan semua, akhirnya sesuatu hal yang muzabzat, orang yang tidak baik, akhirnya hidupnya nanti akan celaka dan penuh musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya apapun itu, misalkan kita tahu dia juga suami, dia juga istri, dia nggak boleh kita sama-sama istri ya, ataupun menceritakan siapapun, mau suami batur, mau suami dia, urusi suami kita sendiri ya. Apalagi maaf nanti memfitnah. Saya pernah bahas tentang fitnah ya, bahaya fitnah, udah pernah dengar? Jadi andai kata fitnah itu dosanya itu, pernah ada yang menceritakan kepada gurunya, wahai guru, bagaimana ketika saya ini
pernah dosa memfitnah guru. Saya menceritakan pernah saya menggibah guru, memfitnah guru, bahwasanya guru itu pernah nyandung. Hoax ya, orang ceritakan aing teh. Lima cerita. Yang ceritakan gurunya ini hati-hati bu. Ya, menceritakan orang lain saja ini nggak baik. Apalagi seorang guru, ya hati-hati nantinya dipersaksikan di hadapan Allah ataupun di hadapan Nabi Muhammad SAW sampai jumpa di pengadilan akhirat. Wah ini tunggu. Masya Allah. Alhamdulillah. Iyalah. Jadi bahaya fitnah teh ketika dia menanyakan bagaimana guru saya dosanya, saya itu diampunin enggak? Kata guru tadi, engkau ambil kamoceng. Tahu kamoceng? Yang bulu-bulu itu tuh, yang bulunya banyak tuh ya kamoceng ya. Kalau bulunya dikit itu kamocong. Akhirnya dia pergi jauh, pokoknya jaraknya 2 kilo loh, tebarin tuh, cabutin tuh bulu kamoceng. Bulu kamoceng dicabut-cabutin sampai gundul ya, sampai botak. Untung bulu kamoceng cabutin. Akhirnya dia datang lagi, melapor lagi pada gurunya, wahai guruku, aku sudah melaksanakan perintahmu, aku sudah mencabut bulu kamocengnya dan sudah botak ini contohnya gitu ya, tinggal gagangnya doang. Kata gurunya tadi, kau ambil lagi, cari lagi bulu kamocengnya, kau kumpulkan kembali. Lulus ya. Dicari jarak 2 kilo sudah berterbangan kemana-mana, sudah hilang bulu-bulunya ya. Jadi itulah bahaya fitnah ketika kita sudah menebarkan fitnah, menebarkan gibah, apalagi suami sendiri, apalagi keluarga sendiri, apalagi anggota majelis sendiri, apalagi guru sendiri, apalagi habaibnya sendiri. Ini bahayanya ketika bisa nggak berani untuk mengumpulkan kembali nantinya, menyampaikan dulu saya pernah memfitnah, mengakui kesalahan itu berat, bray. Guys, mengakui kesalahan itu berat guys. Nggak cukup dengan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, tidak cukup segitu. Harus menjelaskan, Habib dulu saya, oh ya anak Habib Ustaz gitu ya, dulu saya pernah begini-begini. Nah harus menjelaskan, nah menjelaskan kesalahan itu berat. Saya pernah ngambil hak Habib 20.000, saya pernah ngambil amplopnya Habib, nyoteng 50.000 Pak Adi. Aja pelosan berarti. Ya, ini berat, bahaya nantinya dipertanggungjawabkan karena semua apapun yang dilakukan umat Nabi Adam, umat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, semua akan mempertanggungjawabkan kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan suami juga tidak boleh, betul kata Habib Zaki, tidak boleh semena-mena karena selaki tadi wah rajanya di dalam rumah tangganya, dia melakukan apapun saja, ya tidak boleh begitu ya. Harus seorang suami harus mengikuti apa yang mengikuti daripada syariatnya baginda Habibuna Muhammad. Ya, pernah diantaranya Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW ketika menghadapi suami tercintanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidah Fatimah ini seringkali diantaranya tangannya terbelah-belah karena menggiling diantaranya biji gandum. Sampai suatu ketika tangannya Sayyidah Fatimah ini berdarah dan dilihat oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Orang tua nih Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dilihatnya tangan putri, kenapa engkau wahai Sayyidah Fatimah? Wahai Abah katanya, di antaranya aku mengurusi suamiku, beginilah caraku untuk mengurusi suamiku. Wahai Abah, apakah engkau tidak kasihan untuk memberikan aku seorang pembantu? Wahai Fatimah, wahai putriku tercinta, andai kata aku sediakan seorang pembantu untukmu, maka amal ibadahnya diambil sama pembantu. Dan semua diantaranya apapun yang kau lakukan tidak ada nilainya karena kau diantaranya kau menyediakan suatu pembantu, tidak ada nilainya. Yeah. Apapun itu, segala pembantu, yang nyuci piring pembantu, yang buat makanan pembantu, yang nyuci baju pembantu, apa nilainya? Apa harga dirinya? Nilainya di mata Allah seorang istri kepada suaminya. Ya. Jadi segala-galanya pembantu boleh kita ini, kalau kita untuk menyewa pembantu boleh, ya. Tapi ingat, seorang istri juga harus
tetap konsekuensi dengan haknya kepada suaminya. Tidak boleh diantaranya dia, wah karena pembantu tadi dia nyantai nonton terus telenovela, telenovela, oh pokoknya wah film sejarah di film apa India ditonton terus sampai dari pagi sore tidur makan tidur nonton TV, akhirnya ibadah pun segalanya tinggal. Ya, saya resep buat ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, buat hadirin semuanya agar terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, baik istri baik suami, hindari hal-hal yang diharamkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam rumah tangganya. Andai kata itu sholat haram, enggak maksudnya tidak melaksanakan sholat itu haram, ya, berarti dia harus mengerjakannya agar dia mendapatkan pahala. Hindari hal-hal yang haram. Baik apapun yang haram, baik makanan, perbuatan, mata dan lain-lain sebagainya. Baik istri juga yang haram itu jauhkan. Ya, mau membicarakan seorang suami ataupun apapun, pokoknya hindari hal yang haram. Pasti insya Allah akan Allah tambahkan nikmat yang bagus di dalamnya. Tapi kalau sudah mendekati yang haram, sudah pasti nikmatnya akan diambil lagi, keberkahannya sudah diambil ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ada cerita seorang suami melaporkan kepada gurunya, wahai Syekh, bagaimana saya ini menyikapi istri saya? Apa? Katanya saya ini sudah nggak melihat istri saya ini nggak cantik lagi, sudah nggak harmonis rumah tangga saya. Kenapa ya katanya? Akhirnya guru tadi bertanya lagi, balik bertanya kepada yang si muridnya tadi, apakah istrimu sudah nggak cantik lagi? Masih cantik wahai Syekh. Ya masih demplon. Terus apakah istrimu ini sudah bentuk badannya sudah nggak bagus? Ya sehingga engkau nggak bisa menikmatinya. Masih bagus wahai Syekh. Akhirnya saya tadi bertanya yang ketiga kalinya, apakah engkau pernah melihat apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sokala jodoh sok HP eta racun dah. Ya. Eta buka Facebook langsung aya bulu ketek iklan. Sekarang mah nggak bisa dihindari, kalau bisa menghindari ya menghindari. Ya. Dari sering-seringnya banyak melihat yang haram, maka nikmat yang berkah tadi akan diambil ke Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya nikmat, yang tadinya berkah, sudah nggak nampak lagi nikmatnya dan sudah nggak nampak lagi berkahnya. Karena sering hal-hal yang tidak baik. Betul, saya tiap malam akhirnya mengakui, saya membuka Google dan saya melihat YouTube. Setelah YouTube saya berpindah ke dialihkan ke wanita-wanita seksi. Ya. Akhirnya yang saya lihat, pokoknya itu yang diharap ke Allah Subhanahu wa taala, maka istrinya sudah nggak nampak cantik dan indah lagi. Deh, hati-hati makanya, dan istri juga hati-hati, jangan banyak ngomongin suami, nanti nikmatnya akan diambil ke Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya suami baik istri akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ibu-ibu dan bapak-bapak sering-seringlah dengar-dengar ilmu seperti ini. Kalau bisa suaminya juga ajak, istrinya juga ajak ya, anak-anaknya, karena di tempat inilah kita sama-sama bisa mendengarkan ilmu yang baik, ilmu yang dianjurkan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi